Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda dan solih-solihah? Insya Allah semuanya baik ya, Alhamdulillah. Oke, bertemu lagi dengan Ustia. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum belajar, coba disiapkan dulu ya alat tulis, buku tulis, dan buku tema 7. Oke, jika sudah semuanya, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya solih-solihah, supaya belajarnya hari ini dipermudah oleh Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah siap belajar solih-solihah. Kita simak videonya ya. Baik solih-solihah, mari kita mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia. Wah, kira-kira kita belajar apa ya? Iya. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Pasti di rumah kalian banyak ya benda hidup dan benda tak hidup. Coba apa itu benda hidup dan benda tak hidup? Oke, kita akan pelajari ya. Kalian bisa buka di buku tema 7 halaman 1. Oke, nah itu ada cerita. Usti akan membacakannya. Kalian memperhatikan ya solih-solihah. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan. Ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita menjadi mudah. Nah, di situ ada dibahas benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup itu benda yang diciptakan oleh Tuhan ya solih-solihah. Serta benda tak hidup itu diciptakan oleh manusia. Nah, sesama kita untuk mempermudah hidup manusia. Begitu solih-solihah. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih benda hidup dan benda tak hidup itu? Apa ya kira-kira ya? Oke, yang pertama adalah benda hidup. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, benda hidup itu bisa bergerak terus berpindah tempat ya, diingat-ingat. Terus, tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri, tetapi tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Yang kedua, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Jika benda tak hidup bergerak, biasanya benda tak hidup bergerak sendiri itu biasanya menggunakan mesin. Nah, dibantu oleh orang atau menggunakan mesin. Begitu solih-solihah. Jadi, benda tak hidup itu tidak bisa bergerak sendiri, harus dibantu oleh mesin atau oleh orang. Oke, benda hidup. Oke, apa sih benda hidup itu? Contoh benda-benda hidup itu apa ya? Coba kita lihat di sekeliling kita ya solih-solihah. Nah, yang pertama adalah manusia atau kita ya. Nah, pasti solih-solihah dulu tahu-tahu nggak gede langsung bisa sekolah, nggak seperti itu. Jadi dari bayi terus menjadi batita itu umur 3 tahun, terus jadi balita, terus menjadi sebesar sekarang. Nah, itu namanya bertumbuh atau berkembang. Tumbuh dari kecil menjadi agak besar, menjadi besar, dan menjadi besar. Atau dari pendek menjadi agak tinggi, lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Nah, itu namanya adalah tumbuh. Yang kedua adalah hewan. Siapa nih yang punya hewan peliharaan di rumah? Iya,
pasti kalian tahu deh kalau kalian memeliharanya sejak kecil. Nah, nggak langsung. Jadi hewan itu juga sama seperti manusia, tidak langsung besar. Nah, jadi dari kecil, agak besar, besar dan tambah besar. Nah, seperti itu, semakin hari semakin besar. Namanya itu tumbuh. Oke, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, kok tumbuhan benda hidup? Kan tumbuhan nggak bisa bergerak, nggak bisa berpindah tempat. Iya, solih-solihah, tumbuhan itu tidak bisa berpindah tempat, tapi tumbuhan itu bisa tumbuh dari pendek menjadi tinggi, dan bergeraknya tumbuhan itu sesuai dengan cahaya matahari. Nah, jadi tumbuhan itu termasuk benda hidup ya, solih-solihah. Oke, solih-solihah. Sekarang benda tak hidup. Coba kira-kira di rumah kalian, di sekeliling kalian ada nggak benda-benda yang tak bisa bergerak tanpa kita bantu atau tanpa digerakkan oleh orang lain? Wah, banyak sekali ya. Oke, salah satunya Ustia akan beri contoh di sekeliling kita. Yang pertama adalah kursi. Nah, pasti kalian punya kursi di rumah. Yang kedua adalah meja. Nah, meja termasuk juga benda tak hidup. Yang ketiga adalah almari. Nah, almari jika kita tidak menggesernya kan tidak bisa bergerak. Yang keempat adalah boneka. Siapa nih yang punya boneka? Yang kelima adalah sepeda. Nah, dan mobil-mobilan. Nah, itu termasuk benda tak hidup ya, solih-solihah. Oke, sekarang ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, dari penjelasan Ustia tadi, kira-kira ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup apa ya? Oke, dari benda hidup dulu. Dapat berkembang biak. Nah, benda hidup itu dapat berkembang biak karena kan misal kalau kita punya kucing, nah nanti kan beranak, namanya itu adalah berkembang biak. Terus membutuhkan makanan. Coba kalau kita nggak makan gimana? Sakit perut nggak? Lemes nggak? Nah, jadi makhluk hidup atau benda hidup itu membutuhkan makanan. Yang ketiga adalah bergerak. Nah, kita tanpa bantuan orang lain kita bisa bergerak. Dan yang terakhir adalah tumbuh besar. Misalnya dari bayi agak besar, besar dan lebih besar lagi. Nah, itu namanya tumbuh. Yang kedua adalah ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup itu tidak dapat berkembang biak karena benda tak hidup itu ciptaan dari manusia ya, solih-solihah. Dan yang kedua, tidak bisa berpindah tempat. Tanpa kita bantu, benda tak hidup itu tidak bisa berpindah tempat. Yang ketiga, tidak bisa tumbuh besar. Jadi misalnya meja ya dari awal sampai nanti juga akan tetap ukurannya seperti itu. Yang keempat, tidak memerlukan makanan. Oke, solih-solihah, yuk kita berlatih yuk. Nah, Ustia punya tugas nih untuk solih-solihah. Tugasnya adalah melihat dan mencari masing-masing 5 benda hidup dan benda tak hidup di sekitar rumah kalian. Nah, misalnya benda hidup ada kucing, ada semut, nah dan lain sebagainya. Terus misalnya kalau benda tak hidup, oh iya ada meja, ada almari, ada mobil-mobilan, nah dan lain sebagainya. Nanti bisa ditulis ya di buku BDR kalian. Oke, nah Ustia punya apa nih? Iya, burung Garuda. Burung Garuda itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya, solih-solihah? Iya, betul sekali, termasuk benda hidup. Nah, banteng, kepala banteng. Banteng itu juga termasuk benda. Iya, benda hidup. Oke, masih ingat nggak? Kepala banteng itu simbol atau lambang sila keberapa? Iya, sila keempat. Pancasila yang berlambang
kepala benteng. Ingatkah kalian bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Oke, kita ingat bersama-sama ya solih-solihah. Kata pertamanya apa coba? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat Pancasila. Oke. Nah, pengamalan sila keempat Pancasila apa ya kira-kira ya? Tadi kan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kira-kira apa? Iya, berdiskusi memilih ketua kelas bersama-sama. Jadi, jika memilih ketua kelas, memilih ketua RT, nah itu harus dengan diskusi bersama-sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Misalnya, kalian ngajakin teman kalian bermain bola, tapi teman kalian pengennya main lompat tali. Nah, kalian nggak boleh memaksakan kehendak kalian misalnya. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang memberikan ide dalam berdiskusi. Nah, begitu ya solih-solihah. Oke, mari mengingat. Wah, kira-kira mengingat apa nih? Oke, tulis dan gambarlah bunyi dari sila keempat Pancasila serta lambangnya. Nah, nanti kalian bisa menggambar lambangnya tadi apa ya, terus bunyinya apa ya. Nah, nanti ditulis di buku BDR dan bisa dikirimkan ke ustadzah masing-masing ya solih-solihah. Oke, solih-solihah, itu tadi materi yang kita pelajari, yaitu sila keempat Pancasila dan benda hidup serta benda tak hidup. Semoga hari ini belajarnya bermanfaat ya untuk kalian dan semoga kalian mudah untuk memahaminya. Selalu semangat solih-solihah belajar di rumah dan selalu jaga sholat 5 waktunya serta jaga kesehatan ya. Cukup sekian dari Ustia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.